Sementara itu terkait pertemuannya dengan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo di Solo, Egy Sujana menegaskan bahwa kehadirannya bukan untuk meminta maaf, melainkan untuk menegakkan kebenaran. Ditemui di Terminal 2F Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Jumat siang, Egy Sujana menyampaikan sejumlah poin penting terkait pertemuannya dengan Joko Widodo beberapa hari lalu. Menurut Egy, penetapan dirinya sebagai tersangka dinilai tidak sesuai prosedur hukum. Ia menyebut dirinya dilindungi undang-undang advokat dan tidak pernah menjalani pemeriksaan sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Dalam pertemuannya dengan Jokowi, Egy mengaku mengajukan penyelesaian melalui restoratif justice yang harus dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama. Egy juga menampik tegas anggapan bahwa dirinya datang untuk meminta maaf dan menyebut tidak pernah ada perbicaraan terkait hal tersebut. Yang bagus, Pak Jokowi akhlaknya bagus. Dia terima kita dengan baik, padahal dia merasa yang difitnahin. Itu akhlak, saya merasa Jokowi jauh lebih baik. Ya pemirsa, Jaksa Penuntut Umum kembali menegaskan bahwa terdakwa Keri Adrianto Riza telah merugikan keuangan negara sebesar 2,9 triliun rupiah dalam kasus korupsi pengelolaan minyak mentah. Namun terdakwa membantah adanya kerugian negara dalam penyewaan terminal BBM Pertamina. Sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina dengan terdakwa beneficial owner PT Navigator Katulistiwa, Keri Adrianto Riza dan dua terdakwa lainnya kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sidang menghadirkan 4 orang saksi dari Jaksa Penuntut Umum. Jaksa Penuntut Umum menilai kerjasama antara PT Orbit Terminal Merak dengan PT Pertamina dalam hal penyewaan tangki seharusnya tidak diperlukan. Hal ini karena Pertamina masih memiliki terminal BBM di beberapa lokasi lain. Sebetulnya Pertamina tidak memerlukan TBB Merak ini karena masih terdapat tangki-tangki yang memiliki kapasitas yang sama bahkan lebih besar. Ada di Tanjung Gerem, ada di tempat yang lain. Sementara itu, terdakwa Keri Adrianto Riza membantah jika dirinya dianggap merugikan negara senilai 2,9 triliun rupiah seperti dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Putra Riza Khalid itu mengklaim bahwa angka 2,9 triliun rupiah tersebut merupakan kewajiban Pertamina atas pembayaran sewa tangki BBM milik PT Orbit Terminal Merak yang masih berlangsung hingga saat ini. Ada berita acara serah terimanya, sampai sekarang pun masih dipakai. Jadi tidak ada pekerjaan yang fiktif. Semua pekerjaan itu diakui oleh kedua belah pihak. Jadi yang angka 2,9 triliun itu setelah nyata dibuktikan di persidangan bahwa itu adalah bayaran atas tagihan saya. Jadi tolong diperhatikan ya, tidak ada kerugian negaranya di sini. Sidang akan kembali dilanjutkan pada Selasa pekan depan dengan agenda yang sama, yakni pemeriksaan saksi-saksi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Usai memimpin apel malam peserta diklat petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi, Wamen Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak melakukan inspeksi mendadak ke barak peserta di asrama haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Selain memantau asrama yang ditempati peserta diklat, Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak juga memastikan kelayakan asrama yang nantinya akan digunakan oleh calon jemaah haji. Oleh karena itu, Dhanil memastikan dan memberikan catatan apa saja yang harus diperbaiki. Untuk asrama yang dinilai tidak layak dan mengganggu kenyamanan jemaah haji, Dhanil memerintahkan pejabat terkait untuk tidak menggunakannya sebelum diperbaiki. PR kami itu adalah setelah pemindahan aset dari Kementerian Agama ke Kementerian Haji dan Umroh, itu adalah memperbaiki semua fasilitas haji. Oleh sebab itu kami sih berharap nanti dana haji misalnya yang dikelola oleh BPKH, dana kemaslahatan, kemudian bank penerima setoran misalnya CSR-nya itu bisa dialihkan ke fasilitas perhajian.
Di sela-sela kunjungannya ke asrama haji, Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak menyempatkan bermain basket bersama klub Ashad di asrama haji Pondok Gede, Jakarta. Dhanil ditemani sejumlah awak media yang sedang mengikuti pendidikan dan latihan sebagai petugas media center haji. Dari Jakarta, Ike Kusuma, iNews melaporkan. Badan Pengawas Obat dan Makanan meminta Nestle menghentikan distribusi susu bayi S26 Promil Gold PH Pro 1. Pemerintah ini didasarkan oleh peringatan keamanan pangan karena potensi cemaran toksin dalam produksi susu berformula bayi. Badan Pengawas Obat dan Makanan meminta PT Nestle Indonesia menghentikan sementara distribusi dan impor produk susu formula S26 Promil Gold PH Pro 1. Hal ini dilakukan BPOM merespon peringatan keamanan pangan menyusul dugaan kontaminasi toksin Cerelac pada sejumlah produk Nestle yang diproduksi di pabrik Konolfingen, Swiss. Dari hasil penelusuran BPOM, terdapat 2 batch produk yang diimpor ke Indonesia dari Swiss yang berpotensi terdampak, yakni S26 Promil Gold PH Pro 1 untuk bayi 0 hingga 6 bulan dengan nomor batch 515300117C2 dan 515400117A1. BPOM pun telah melakukan uji sampel terhadap 2 batch produk susu formula bayi tersebut, namun hasilnya tidak terdeteksi mengandung toksin Cerelac. Dan tapi kita lakukan uji sampel, uji surveillance. Ternyata memang walaupun batch itu setelah dikirim bahkan ada yang didistribusikan sudah, tetapi setelah kita cek memang hasilnya masih di bawah ambang batas yang bisa menyebabkan masalah. Iya kan? 0,02. Nah, dengan rendahnya itu maka kita untuk kehati-hatian, Badan POM sudah meminta supaya produk tersebut spesifik yang untuk 0 sampai 6 bulan itu ditarik. Ya pemirsa, tumpukan sampah rumah tangga hingga limbah plastik memenuhi Tanggul Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara. Kondisi ini ternyata telah terjadi sejak 6 bulan terakhir hingga mengganggu warga sekitar. Beginilah kondisi terakhir dari Tanggul Muara Baru, Penjaringan yang dipenuhi sampah sejak kemarin. Tumpukan sampah yang didominasi plastik, kayu, dan berbagai limbah rumah tangga menyebar hampir di seluruh bagian tanggul yang berdampingan dengan pelabuhan perikanan Samudra Nizam Zahman dan pemukiman warga. Warga sekitar menyebut kondisi ini telah terjadi sejak 6 bulan terakhir. Dan sampah-sampah yang berada di aliran air Tanggul Muara Baru ini bukanlah sampah warga sekitar, melainkan sampah kiriman atau sampah yang terbawa oleh arus laut. Sampah yang terus menumpuk memunculkan bau tidak sedap berhari-hari hingga mengganggu warga. Bahkan saat hujan beberapa hari lalu, air dari tanggul meluap dan membawa sampah ke kawasan pelelangan ikan dan pemukiman. Dari 6 bulan, Pak. Ya, waktu masih ini nggak ada sampah-sampah, mah ada banyak orang mancing. Jadi enak mancingnya, nggak ada sampah. Kalau sekarang udah banjir, jadi banyak sampahnya, malas orang mancing. Pak, kalau boleh tahu, dari 6 bulan kemarin, itu kondisinya itu apakah terlihat air ini atau semuanya sampah? Semuanya sampah, jadi air nggak kelihatan air dengan ketutup dengan sampah. Sampah dari laut, dari belakang-belakang ini penuh dengan sampah. Warga berharap proses pembersihan yang telah dilakukan oleh dinas terkait dalam beberapa hari terakhir bisa membuat kawasan Tanggul Muara Baru bersih dari sampah dan tidak menimbulkan gangguan kesehatan bagi warga. Dari Jakarta, Steven Patinama dan Yudi Richard, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui seperti apa kondisi Tanggul Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara saat ini, sudah terhubung dengan rekan kami Henry Aprila. Henry, apakah tumpukan sampah masih dipenuhi Tanggul Muara Baru, Penjaringan? Silakan Henry.
Ya, untuk di belakang kami saat ini sangat terlihat jelas Indra dan juga pemirsa, tumpukan sampah yang berada di tanggul perairan Muara Baru ini sudah menumpuk selama 6 bulan lamanya. Bersama dengan juru kamera kami akan menunjukkan bagaimana kondisi terkini. Di samping kami saat ini sejumlah dinas lingkungan hidup ataupun DLH Jakarta Utara sudah dikerahkan oleh pemerintah Provinsi Jakarta untuk menangani dan juga melakukan pembersihan setiap harinya, mengangkut sejumlah sampah-sampah yang menumpuk. Dan kalau kami lihat ini tidak hanya petugas saja, namun juga ada eskavator yang dikerahkan, dan kemudian juga sampah-sampah ini didominasi oleh sampah-sampah plastik, kemudian juga sampah-sampah limbah maksud kami, dan juga sejumlah sampah rumah tangga. Dan tidak hanya itu, Indra dan juga pemirsa, dari warga sekitar menyebutkan bahwa mereka mengeluhkan dengan adanya tumpukan sampah ini mengakibatkan aroma yang tidak sedap, bahkan mengganggu dari aktivitas masyarakat yang juga mengalami aroma yang tidak sedap. Tentu sampai sejauh ini kami masih memantau dan juga melihat bagaimana proses pembersihan itu sendiri. Indra. Baik, terima kasih rekan Henry Aprila bersama juru kamera Damar Wicaksono melaporkan langsung dari Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara. Selamat kembali bertugas, Henry. Ya pemirsa, jumlah sampah yang terus membludak dan tak mampu dikelola 100% membuat pemerintah menetapkan status darurat sampah nasional. Masyarakat juga diminta pengelolaan sampah sendiri untuk menekan jumlah sampah dan menjaga kelestarian lingkungan. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurrofik menetapkan status darurat sampah nasional. Hal ini disampaikan Hanif dalam rapat koordinasi lingkungan hidup bersama DPRD Kabupaten se-Indonesia di Jakarta Rabu lalu. Hanif menekankan banyak kabupaten dan kota belum mampu mengimbangi laju sampah yang mencapai lebih dari 143.000 ton per hari. Pemerintah targetkan 100% sampah terkelola pada 2029. Namun faktanya, saat ini baru sekitar 24% yang berhasil dikelola. Sehingga persoalan sampah tidak bisa lagi hanya dipikul pemerintah pusat. Maka diperlukan keberanian politik dan kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat. Di sisi lain, masyarakat sudah harus mampu mengelola sampah rumah tangganya sendiri dengan memilah sampah dan membuangnya di tempat semestinya. Selain itu, berupaya hidup minim sampah dengan menghabiskan makanan, tidak membeli barang yang kurang bermanfaat, serta mengurangi penggunaan bahan kimia dan plastik. Tim Liputan iNews melaporkan.